Pemirsa, Anda masih teringat dengan Brigjen Junior Tumilar, ya, Brigadir Jenderal yang sempat viral karena bersurat ke Kapolri, kini harus kembali menjadi tahanan di rutan militer karena aksinya yang kembali membela warga yang menjadi korban gusuran pengembang properti. Brigjen Junior Tumilar yang viral dalam aksinya membela warga kini ditahan di rumah tahanan militer Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Penahanan terungkap setelah surat yang ditulis dari rumah tahanan oleh Brigjen Junior Tumilar. Dalam suratnya, pria berdarah Minahasa tersebut memohon izin perawatan kepada pimpinan Angkatan Darat. Ia juga mengaku telah ditahan sejak 31 Januari hingga 15 Februari di Pom Dam Jaya, kemudian dipindahkan ke rumah tahanan Cimanggis, Depok semenjak 16 Februari hingga sekarang. Penahanan Brigjen Junior Tumilar dibenarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Menurut Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen Junior Tumilar ditahan karena bertindak di luar tugas pokok dan tidak atas seizin dirinya sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat. Jenderal Dudung menambahkan aksi Brigjen Junior tanpa perintah dan mengatasnamakan staf khusus KSAD untuk membela rakyat. Sebelum ditahan, Brigjen Junior kembali menuai sorotan lantaran membela warga Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat dari aksi penggusuran pengembang properti. Dalam video viral, Brigjen Junior Tumilar marah-marah kepada pihak pengembang karena menggusur lahan garapan hingga rumah warga padahal masih bersengketa. Sentul Siti! Mana Brigjen Rio? Pengkhianat paksa kau! Dengan berseragam dinas TNI Angkatan Darat, Brigjen Junior Tumilar berteriak-teriak sambil menyebut nama seorang perwira tinggi dalam videonya yang viral. Karena Republik Indonesia punya pemerintahan, Sentul Siti! Mana Brigjen Rio? Pengkhianat paksa kau! Sebelumnya, nama Brigjen Junior Tumilar mencuat setelah mengirim surat terbuka untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada September 2021. Dalam surat yang sempat viral, Brigjen Junior Tumilar membela Babinsa yang membantu seorang warga Manado terkait kasus sengketa tanah dengan PT Ciputra Internasional. Akibat sikapnya, Brigjen Junior Tumilar dicopot dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam 13 Merdeka. Ya, kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Lulusno Diharjo, Koordinator Persatuan Warga Bojongkoneng. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lulu, Bung Effendi. Selamat malam, Anyus. Ya, semoga kita berjalan baik ya. Saya ke Pak Lulu terlebih dahulu. Pak Lulu, Anda adalah Ketua Persatuan Warga Bojongkoneng yang diadvokasi, yang dibela oleh Pak Junior Tumilar. Kapan terakhir Anda tahu bahwa Pak Junior ditahan? Sebenarnya ya sehari setelah beliau ditahan, kita sudah mendapat kabar pada saat ada di Puspomat Angkatan Darat itu, Bang. Oke, Anda tahu penahanan dari mana? Karena kita kan memang aktif berkomunikasi dengan beliau karena kita sudah menganggap beliau itu lebih dari orang tua kita, pelindung kita, penasihat kita yang selalu memberi arahan. Jadi saya selalu komunikasinya cukup intensif dengan beliau. Oke. Yang jelas yang saya tangkap adalah Junior Tumilar, Brigjen Junior Tumilar dianggap pahlawan di kalangan Anda, tapi dalam kasus ini jelas yang bersangkutan sedang menjadi seorang pesakitan. Menjadi pertanyaan saya, mengapa Pak Junior Tumilar, betulkah Pak Junior Tumilar ikut campur sebetulnya dalam kasus ini? Kalau pertanyaannya ikut campur, memang beliau adalah TNI yang berhati rakyat, yang rela bersama rakyat memperjuangkan pada saat rakyat mengalami kesulitan, dan itu memang warga merasakan hal itu, sehingga kenapa kita memberanikan diri untuk meminta beliau menjadi penasihat. Sebentar, sampai di sana Pak Lulu. Ya. Artinya yang jelas beliau bukan mencampuri urusan, tapi warga Bojongkoneng yang digusur, korban gusuran yang meminta beliau menjadi penasehat untuk ikut dalam urusan ini. Oh ya, tentu itu betul sekali, karena perjuangan kita selama ini kan sebenarnya
sebelum ada beliau kan sudah mengadu kemana-mana ya. Jadi memang kebetulan ada sosok beliau yang menurut kami, menurut warga ini adalah sosok yang tepat karena kita juga melihat keperpihakan beliau sebelumnya, mungkin sudah tahu semua ya kasus yang di Manado. Jadi ini harapan satu-satunya warga yang bisa menyuarakan apa yang sedang dialami oleh warga di Bojongkoneng dan Cijayanti. Oke, lantas mengapa harus beliau, Pak Lulu, di antara saluran-saluran lain yang sebetulnya bisa menjadi wadah oleh warga untuk bertanya, untuk menyampaikan curahan hatinya atas apa yang terjadi di sana? Sebenarnya kita juga sudah mengadukan ke berbagai instansi sebelum kita bertemu beliau bahwa memang selama ini tidak warga tidak merasa kehadiran negara di dalam perjuangan kami, sehingga begitu kita berhasil menghubungi beliau dan kita menyampaikan maksudnya, itu suatu harapan yang besar bagi kita. Jadi kebetulan ya memang mungkin ini sudah jalan Tuhan. Oke, saya ke Pak Effendi Simbolon. Bung Effendi, yang jelas bukan hanya berkunjung ke Bogor, tapi sudah ke DPR juga yang namanya Pak Junior Tumilar bersama dengan warga untuk audiensi bersama. Saya pikir di sana tidak pernah ada masalah sampai pada akhirnya ada gesekan yang terjadi di video yang kita sempat lihat tadi. Menurut Pak Effendi, apakah pantas penahanan disematkan atau dijalani oleh Pak Junior Tumilar saat ini? Ya, ini satu hal yang kita harus coba secara objektif memilahnya ya. Kedudukan Brigjen Junior ini kan masih berstatus aktif Angkatan 88 di TNI ya. Sementara TNI tidak tupoksinya untuk melakukan fungsi yang operasional untuk dalam tanda petik membantu masyarakat dalam hal-hal masalah perdata, masalah-masalah yang sengketa, itu diatur juga oleh Undang-Undang 34. Nah, di sisi lain ada hal yang saya kira bukan hanya di tempatnya Pak Diharjo ya, tapi di banyak tempat di Nusantara ini banyak sekali hal yang terjadi, masalah-masalah ketidakadilan khususnya mengenai sengketa lahan. Nah, inilah yang menjadi mungkin menjadi menarik bagi media dan bagi masyarakat, karena si sang pahlawan ini oleh teman-teman Mas Diharjo ini, dia seorang figur dari satuan TNI yang masih aktif. Ini tentu dari satu sisi TNI dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat harus menegakkan aturan untuk menertibkan seluruh prajuritnya untuk tidak melakukan tugas pokok dan fungsi selain yang diatur oleh Undang-Undang 34 dan juga peraturan lainnya yang diatur melalui peraturan Barpang atau peraturan Kasat dan seterusnya. Nah, ini yang kita, jadi dari sisi ya heroisme ya iya, saya kira saya juga pernah melihat memantau beliau di kasus di Manado saat itu ya. Memang ya saya sekali lagi tidak dalam rangka membenarkan, tetapi ini mungkin Mas Diharjo dan teman-teman juga ya mencoba untuk berupaya begitu, bagaimana agar sengketa ini bisa mendapatkan solusi begitu ya. Tapi di sisi lain, Effendi, sebentar, tapi haruskah memang sampai ditahan? Ya, ketentuannya begitu. Yang melampaui batas tugas dan kewenangannya itu memang harus dilakukan proses hukum militer dan dianggap oleh institusi TNI melampaui, dan itu kemudian dikenakan aturan sebelum permintaan sebagai penasehat kepada jenderal aktif bukankah bentuk kepercayaan warga yang ingin ditolong oleh
TNI yang disebutkan berasal dari rakyat, TNI rakyat, Bung Effendi? Ya betul, tapi bukan tugas pokok dan fungsi TNI untuk melakukan katakanlah mediasi kasus-kasus sengketa lahan. Tidak bisa langsung operasional begitu, dan itu menjadi salah pemahaman nanti di masyarakat, seolah-olah dengan kewenangan angkatan bersenjata kemudian bisa masuk ikut serta di dalam katakanlah konflik sengketa antar pihak. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Masih akan lebih relevan di situ mungkin satuan-satuan polisi di kabupaten atau di pemerintahan. Oke. Tapi kalau disebutkan tadi oleh Pak Lulu kan saluran tersebut seakan tersumbat begitu, Bung Effendi. Nah iya, dari awal kan saya sampaikan bahwa ini harus kita pilah gitu dari sisi objektivitas kita melakukan berdiskusi lah, misalnya seperti malam ini. Ya, saya tidak tahu apakah Mas Lulus dan kawan-kawan sudah melihat ini upaya yang paling tepat. Tapi di sisi lain, Pak Jenderal Tumilar ini kan mungkin dengan sudah bawaannya begitu ya, karena beliau orang yang sederhana, orang yang lurus-lurus saja. Iya. Tidak punya agenda yang lain. Oke. Tapi di sisi lain beliau adalah aparat negara, aparat TNI yang harus punya ada aturan juga, ada aturan ketentuannya yang ditaati di sana. Nah, saya kembali ke Pak Lulu. Pak Lulu, ini terakhir kepada Anda, Pak. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada siapapun yang berwenang, karena Anda sebutkan tadi bahwa prihatin terhadap apa yang dialami oleh Junior Tumilar yang membela Anda bersama dengan kawan-kawan Anda, warga yang berpersoalan di Bojongkoneng. Ya, kalau kita sebagai warga sebenarnya simpel dan sederhana. Kalau memang apa yang warga sudah lakukan dengan Pak Junior Tumilar ini dianggap tidak sesuai, tidak tepat dengan tugas pokok sebagai TNI, ya tentunya kami memohon maaf, karena kami kan sebenarnya tidak tahu mengenai hal-hal yang sejauh ini. Kita baru tahu setelah kasus ini menjadi viral begitu. Bagi warga kan di mana kehadiran seorang prajurit yang berhati rakyat sudah membantu rakyat itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya kan nasihat, pengarahan. Kita harus, apa yang harus kita lakukan, dan sejauh ini memang beliau menyampaikan pengarahan-pengarahan yang positif untuk selalu menghormati aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai kepada tingkat rendah, yaitu sampai kepada RT, RW dan sebagainya. Kita harus menghormati pemerintah, itu saja. Dan yang kedua ya tentunya karena beliau sudah menjadi bagian dari kami, tentunya kalau memang ini pelanggaran yang berat, ya tentunya kami mohon supaya diberikan kebijaksanaan untuk tidak katakanlah saat ini ditahan atau dihukum melebihi daripada itu saja. Mungkin kita mohon maaf, dan tentu saya mohon keringanan untuk Bapak JT sebagai yang kita anggap, selain daripada yang saya sampaikan, juga sebagai orang tua kita. Terima kasih Pak Lulu atas waktunya. Terima kasih juga Bung Effendi Simbolon dari Komisi 1 DPR sudah hadir bersama kami untuk berdiskusi mengenai soal ini. Terima kasih. Pemirsa, harga kedelai impor melambung tinggi, perajin tahu tempe merugi. Informasinya satu lagi.